Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga pramusim Arsenal versus Chelsea guna mengetahui gambaran taktik kedua tim untuk mengarungi musim depan. Dalam pramusim ini, kedua pelatih berkesempatan untuk mencoba pemain, pakem formasi, taktik, dan menjaga match fitness sebelum kompetisi sebenarnya dimulai. Jadi, skor bukanlah yang terpenting. Arsenal menunjukkan permainan yang menjanjikan terutama di babak pertama. Pakem yang digunakan Arteta nampak sama dengan musim sebelumnya, yaitu formasi 4-2-3-1. Sementara Tuchel terlihat mencoba-coba pakem baru serta beberapa pemain. Nah, penasaran dengan gambaran taktik kedua tim di laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuchel dalam laga pramusim terlihat memainkan pakem 4 back seperti di laga ini, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Pemain baru Chelsea, Sterling, dan pemain pinjaman yang musim lalu bersinar bersama Crystal Palace, Conor Gallagher, bermain sejak menit pertama. Sementara Arsenal menggunakan formasi pakemnya 4-2-3-1. Ada Ben White yang diplot sebagai bek kanan. Pemain teranyar mereka, Zinchenko, mengisi pos bek kiri. Dan ada Gabriel Jesus yang menjadi ujung tombak. Saat build up, Ben White yang lebih defensif menjaga shape bersama dua bek tengah, Saliba dan Gabriel. Sedangkan Zinchenko diberi lisensi untuk naik lebih tinggi. Kemungkinan besar peran White ini sementara. Peran yang sama pernah dimainkan Tomiyasu. Dengan satu fullback menggantung di belakang, maka rest defense atau struktur pemain belakang Arsenal saat menyerang nggak mudah kena counter attack. Di fase bangun serangan awal, Arsenal kerap menggunakan diamond shape bersama kiper, menciptakan koneksi dengan triangle pass dan mengeliminasi pressing Chelsea yang di laga ini nggak banyak bergerak secara unit. Odegaard dan Gabriel Jesus juga sering turun ke lini tengah sejajar dengan Saka untuk bantu progresi dari lini belakang. Kemampuan link up Gabriel Jesus inilah yang bakal jadi pembeda Arsenal musim ini. Dengan opsi lebih banyak, membuat pemain tengah Chelsea kesulitan press pemain yang mana. Skema seperti ini sebetulnya sudah digunakan Arsenal musim lalu dengan Lacazette sebagai striker. Namun, Gabriel Jesus memberikan upgrade kualitas link up serta finishing di depan. Di dua klip ini terlihat bagaimana Arsenal bisa eliminasi blok press Chelsea dengan Gabriel Jesus yang drop ke lini tengah. Arsenal juga beberapa kali melakukan direct build up setelah sebelumnya melakukan invite press untuk membuka ruang di pertahanan Chelsea. Dalam fase attacking, Arsenal menggunakan Saka dan Odegaard yang memposisikan dirinya di half space sebagai outlet progresi. Biasanya salah satu back Chelsea akan step up untuk press. Namun karena menggunakan 4 back, center back Chelsea nggak bisa meninggalkan posnya karena yang cover hanya satu back. Di lini terdepan, Saka dan Martinelli stretch untuk memberikan opsi kelebaran bagi Arsenal yang bisa digunakan untuk switch play. Saat Martinelli masuk ke tengah, ada Zinchenko yang naik mengisi opsi kelebaran tersebut. Skema ini terlihat di gol ketiga dan keempat Arsenal, di mana terlihat dua wingernya berada dalam posisi yang cukup lebar. Martinelli di gol ketiga dan Lokonga di gol keempat nggak terkawal di area kiri pertahanan Chelsea. Juga ada peran Nketiah yang bergerak untuk buka ruang. Kehadiran Gabriel Jesus memberikan improvement di lini depan Arsenal. Selain drop saat fase build up, di attacking third dirinya juga bisa bergerak roaming untuk menarik back-back Chelsea. Kemampuan link up-nya juga bisa digunakan untuk membongkar low block defense dari Chelsea. Salah satu yang membedakan dari striker-striker sebelumnya adalah close control dribblingnya. Ini bisa membuat Arsenal retain possession atau menjaga possession di dekat kotak penalti lawan.
Arsenal lebih banyak menguasai permainan di laga ini, terutama di babak pertama. Hal ini dikarenakan The Gunners menerapkan high press yang membuat Chelsea nggak nyaman menguasai bola dan membuat pemain-pemain Chelsea cepat melepas penguasaan bola. Saat Chelsea build up, ada 4 pressure di depan yang melakukan pressing secara unit, dan pemain di garis pertahanan menerapkan man marking. Xhaka dan Odegaard menggantian menutup Jorginho yang menjadi poros Chelsea di lini tengah, sehingga Chelsea kesulitan untuk progres melalui tengah dan dipaksa untuk bermain melebar atau langsung long ball ke depan. Terlihat di sini saat Xhaka melepas Jorginho, Chelsea bisa melakukan progresi lewat tengah karena pemain Italia ini nggak di marking. Di gol kedua Arsenal terlihat Mendy melepaskan long ball yang nggak akurat karena opsi passing terdekat sudah di marking pemain Arsenal. Blok press di depan tadi akan rapat di sisi bola dan meninggalkan satu pemain terluar di sisi jauh. Hal ini bertujuan untuk melakukan overload di sisi bola. Mekanisme pressing ini bisa berbahaya saat Chelsea atau lawan lain bisa mengeliminasi overload dan memindahkan serangan ke area yang terbuka. Selain high press, yang membuat Chelsea nggak banyak menguasai possession yakni counter press yang dilakukan oleh Arsenal setelah lost possession. Gol pertama Arsenal bermula dari skema counter press yang berhasil dan langsung mengekspos pertahanan Chelsea yang belum reshape. Arteta nampak lebih matang di laga pramusim ini dengan starting line up serta pakem formasi dan taktik yang kemungkinan nggak bakal berubah. Sementara Tuchel jelas masih belum menemukan pakem terbaiknya dan mencoba skema baru meski di babak kedua balik ke formasi 3 back-nya. Terlalu dini jika menjudge sebuah tim hanya dari pramusim. Namun ini bisa jadi gambaran taktik Arsenal menghadapi musim depan nanti.